talak itu ada yang talak sharih, jelas. Ada yang talaknya talak kinayah. Kinayah itu samar-samar, sindiran. Yang direkomendasikan sharih itu, aku cerai kamu, aku talak kamu, itu namanya talak sharih. Paham? Nah, aku mau pisah, udahan aja, bubar aja deh. Saya sudah bosan sama kamu, mending kita hidup masing-masing. Nah, itu namanya talaknya talak kinayah. Paham ya? Sharih itu artinya apa? Jelas. Kalau kinayah, samaran. Samar-samar, maksudnya bubar tuh bubar apa sih? Maksudnya udahan tuh udahan apa sih? Maksudnya masing-masing aja tuh masing-masing apa sih? Nah, punya banyak opsi. Tapi kalau aku cerai kamu, aku talak kamu, itu berarti ya sudah sharih. Sharih bercanda aja bakal jadi talaknya. Paham ya? Makanya jangan sampai main-main dengan kata talak, kata cerai. Punya dua, cerai, talak. Kalau pegat nggak tahu tuh, pegat tuh bahasa Jawa tuh gimana. Kalau pegat tuh masih punya opsi lain. Kalau cerai kan pasti arahnya satu, hubungan suami istri berakhir. Itu namanya talaknya talak sharih. Kalau kata talak kinayah, ya kata-kata lain lah. Udahan aja lah, apalah, bubaran aja kalau. Paham ya? Jadi ada sharih, ada kinayah. Kalau sharih, bercanda aja pasti jadi. Kecuali kalau ngelindur ya. Ngelindurnya ngelindur beneran. Atau ghairu akil, tidak berakal, lagi epilepsi, lagi kesurupan, maka nggak jadi. Tapi lagi santai-santaian kayak gini, terus lagi ngelamun, ya, saya cerai kamu, jadi itu. Makanya sang suami jangan sampai main-main dengan kata-kata cerai. Lagi ngapain aja, lagi manjat pohon juga jadi. Lagi manjat pohon, Neng, akang cerai kamu ya, jadi cerainya. Nah, itu namanya cerainya cerai apa? Cerai apa? Cerai sharih. Kalau Neng udahan aja ya pernikahan kita, itu namanya apa? Kinayah. Paham ya? Kalau sharih, mau bercanda, mau serius, jadi. Tapi kalau kinayah, maka kembalikan pada niat sang suami yang mengatakan. Sebagai istri ketika penasaran, nanya, Bang, abang tadi bilang udahan aja tuh apa maksudnya? Udahan aja pernikahannya, kita bubar, kita cerai. Maka jatuhlah talaknya. Paham ya? Bang, tadi bilang kita bubar aja maksudnya apa? Ya udah, kita bukan suami istri lagi. Berarti punya niat untuk bercerai. Maka jatuhlah talak. Nah, talak itu nanti ada beberapa tahapan. Ada talaknya talak satu. Nanti dikaitkan dengan iddah ya. Talak kayak gitu. Suami mengatakan, aku cerai kamu. Atau lewat kinayah tapi jadi gitu tuh. Ya. Berarti namanya talaknya talak satu. Nah, sejak suami bilang talak satu ini, maka sang istri punya masa namanya masa iddah. Masa apa? Masa iddah.
Apa itu masa iddah? Masa iddah itu waktu tertentu yang dikhususkan oleh seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya, di mana dalam waktu tersebut istri tidak boleh dipinang, tidak boleh dilamar, tidak boleh keluar rumah jika tidak ada hajat. Paham sampai sini? Masa iddah itu apa? Masa atau waktu tertentu yang dimiliki oleh perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, di mana di masa itu perempuan tidak boleh dipinang, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain, tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada hajat, dan di masa ini suami masih bisa rujuk kembali lagi. Paham? Nah, nanti masa iddah beda-beda. Tergantung kondisi perempuan. Nanti ada perinciannya deh. Ya. Misalnya perempuan yang lagi hamil, dicerai. Masa iddahnya sampai melahirkan baru habis masa iddahnya. Paham? Contoh. Muntah-muntah. Lalu suaminya bilang, hamil neng, tes pack ya, dites pack, baru 2 bulan, ternyata garis 2, berarti positif atau enggak? Positif. Nggak tahu kenapa suaminya tuh bilang, aku ceraikan kamu. Maka perempuan ini punya masa iddah sampai dia melahirkan. Berapa bulan? Berapa bulan? 7 bulan. Perkiraan lahirnya itu 9 bulan gitu tuh ya. Hamilnya itu 9, berarti masa iddahnya sampai melahirkan, ya sampai melahirkan aja. Bisa jadi 9 bulan, bisa jadi 7 bulan, sampai melahirin aja. Setelah bayinya keluar, maka perempuan itu sudah keluar dari masa iddah. Paham sampai situ? Itu namanya masa iddah. Baik, sekarang perempuan normal aja. Nah, kalau perempuan yang ditinggal mati suaminya punya masa iddah. Masa iddahnya arba'ata ashhuri wa ashara. 4 bulan 10 hari. Berapa? Sudah 4 bulan 10 hari. Suaminya meninggal, sejak suaminya meninggal sampai 4 bulan 10 hari, usahakan jangan keluar rumah, usahakan. Kalau tidak ada hajat. Jangan dipinang, jangan dilamar. Paham ya? Setelah dihitung 9 bulan, 10 hari, besoknya barulah bisa dilamar, bisa dipinang. Karena sudah keluar dari apa? Masa iddah. Jadi, seorang istri yang dicerai suaminya karena hamil, masa iddahnya berlaku sampai melahirkan, persalinan. Seorang istri yang tidak haid. Ada istri yang tidak haid. Yang sudah tidak haid ya. Yang tidak haid atau sudah tidak haid. Maksudnya perempuan ini udah 50 tahun. Kira-kira 50 tahun masih haid apa enggak? Sudah enggak. Ketika perempuan umur 50 tahun dicerai sama suaminya, maka masa iddahnya 3 bulan pas. Berapa? Paham sampai situ? Kemudian, perempuan yang ditinggal mati suaminya. Suaminya meninggal. Jadi perceraiannya karena meninggal, ya cerai tetap. Meninggal dunia juga cerai. Paham ya? Maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Baik. Perempuan yang normal, yang masih bisa haid, ya, maka masa iddahnya 3 kali suci. Pahami baik-baik, berapa? 3 kali. Intinya, masa iddah perempuan beda-beda. Lihat kondisinya. Ada juga perempuan yang belum disentuh sama sekali oleh suaminya. Sejak akad qabil tuh,
dia belum tersentuh oleh suaminya. Cerai dengan suaminya, maka tidak ada masa iddah. Paham ya? Kita bahas tentang perempuan yang normal saja. Perempuan yang dia umum ya sekarang, normal, masih haid, dicerai oleh suami. Aku ceraikan kamu. Atau dengan kata-kata kinayah, lalu jadilah cerainya. Maka dia talaknya talak 1. Dia punya masa iddah berapa bulan? 3 kali suci. Ya. Nanti ada pembahasan dicerainya waktu suci atau waktu haid. Kalau waktu suci nanti akhirnya begini. Kalau waktu haid nanti akhirnya begini. Akhir daripada iddahnya. Oke, sekarang sih yang kita pahami dulu adalah talak 1, aku ceraikan kamu. Maka perempuan otomatis punya masa iddah. Selama 3 kali suci. Lah, di masa iddah yang pertama ini, perempuan tetap dikasih nafkah sama suaminya. Jangan dipulangin ke rumahnya. Paham? Pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Enggak dikasih nafkah, enggak dikasih makan. Enggak boleh begitu. Sang suami enggak boleh begitu. Yang jadi istri juga, jangan karena alhamdulillah suami saya udah menceraikan saya, lalu telepon laki-laki lain. Ya, aku udah dicerai suamiku. Talaknya baru talak berapa? 1. Wanita, perempuan, engkau itu masih menjadi istri daripada suami. Paham? Masa iddah dari talak pertama itu masih jadi istri. Paham ya? Jangan malahan main bercinta dengan orang lain. Nggak ngerti agama ini, kelihatan. Langsung teleponan. Saya udah bukan hak suami saya lagi. Ayo jalan-jalan yuk, ke Pelangon yuk. Ini berarti kelihatan. Ini orang nih nggak belajar agama. Suami mengatakan, aku cerai kamu. Itu bukan berarti putus hubungan. Ya. Talak 1 ya. Putus hubungan. Pindah, diboyong semua, bawa koper ke rumahnya, diblokir. Ya bukan begitu. Saya udah bukan. Salah. Paham ya? Talak 1, si perempuan masih punya iddah. Iddahnya berapa tadi? Suci, haid. Suci, haid. Suci, haidnya baru keluar dari masa iddah. Di masa iddah ini, sang perempuan jangan keluar rumah suami dulu. Paham? Kecuali suami ngusir gitu tuh. Suami yang nggak ngerti agama lagi. Jangan keluar rumah tuh. Oke lah, beda kamar. Paham? Beda apa? Beda kamar. Tetap dikasih nafkah sama suami, tetap tinggal di rumah suami. Kali aja kan, kalau dalam satu rumah, terus cengengesan lagi, pegang-pegangan tangan, sayang, rujuk sudah. Paham? Jadi di masa iddah ini berapa? 3 kali suci. Sebelum 3 kali suci berakhir, sejak mengatakan aku cerai engkau, terus minggu depan aja rangkulan lagi. Berarti sudah rujuk. Paham nggak? Harus nikah baru? Ya enggak. Cukup pegangan tangan, cukup istri misalnya nyandarin kepalanya dada, Mas. Rujuk sudah. Paham? Apa dek? Saya cuma. Aku cerai kamu lagi ya. Nah, ini talak berapa? Talak 2. Paham ya begitu ya? Nah, dari talak 2, startnya punya iddah lagi. Berapa? 3? Ya sama aja. Dikasih kesempatan lagi. Masih statusnya sebagai apa? Suami, cuman sudah ditalak. Bukan berpisah. Ya, balik ke rumah bukan. Sudah ditalak yang kedua kalinya. Paham nih? Terus sebelum masa iddah berakhir, balikan lagi. Cukup bilang sayang. Atau cukup menggauli istrinya. Atau bercumbu. Itu berarti sudah termasuk apa? Rujuk. Paham ya? Sudah rujuk, ya. Sudah rujuk.
Suami keblenger lagi. Bilang, aku cerai kamu. Lah, berarti cerai keberapa? 3. Cerai ketiga ini namanya adalah talak bain kubro. Nanti ada bain sugro, ada bain kubro. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Oke. Talak 1 dan talak 2 namanya talak roj'i. Rujuan. Apa artinya rujuan? Kembali. Talak 1 masih bisa kembali. Talak 2 masih bisa kembali. Talak 3 sudah nggak ada kata kembali. Paham? Namanya bain apa? Kubro. Ada namanya bain sugro. Bagaimana bain sugro? Hai wanita, hai istriku. Neng, mas ceraikan kamu. Contoh, talaknya talak 1. Masa idahnya berapa bulan? 3 kali. Selama 3 kali suci, ini suami nggak nyamperin istri gitu tuh. Nyapa enggak, ya, nyamperin enggak, bilang sayang enggak. Diem-dieman aja, kayak patung, kayak candi. Ya. Sampai masa idah itu habis. 3 kali suci itu habis. Maka istri berhak pulang ke rumah. Suami pun berhak untuk tidak lagi menafkahi istrinya. Sudah keluar dari masa idah. Istrinya pulang ke rumah. Ya, mainan ayunan lagi di rumah. Tiba-tiba suaminya jadi kangen. Neng, Nah, ini banyak nih suami begini. Suami cengeng. Suami kelihatannya kayak Superman tapi cengeng kayak Doraemon. Terus balikan Yuna, balikan Neng. Kalau keluar dari masa iddah, minta rujuk, bukan rujuk namanya, nikah lagi. Paham? Namanya nikah lagi. Nah, kembalinya suami ketika istri sudah keluar dari masa iddah, maka dinamakan bain bain kecil. Apa namanya? Bain sugro. Mau nikah lagi. Nah, kalau bain sugro masih boleh nikah lagi. Perempuan sudah keluar dari masa apa? Iddah. Ya. Mau suaminya pengen balikan lagi. Harus masih bisa nggak nikah lagi? Masih bisa. Memang sudah talak, namanya talaknya talak bain, tapi bainnya bain sugro. Neng, balikan lagi. Mas, kalau balikan lagi, maka saya mau kita nikah lagi. Nah, di sini nih ada mahar, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ya, rukun-rukun nikahnya tuh penuhi. Kalau pengen prasmanan lagi sok, bikin kondangan lagi silahkan. Kalau nggak malu mah. Tapi yang jelas, kalau pengen kembali sama istri di dalam masa iddah, di dalam ya, maka cukup mengatakan rujuk yuk. Paham? Kalau mengatakan, masih kalau mau kembalikan lagi sama istri tapi di luar masa iddah istri, maka harus nikah lagi. Paham sampai sini? Oke. Talak 1 begitu keadaannya. Talak 2 sama begitu. Nah, sekarang talak 3, aku ceraikan kamu. Itu begitu bilang cerai, istri langsung pulang. Dan tidak ada kata balikan lagi. Gak bisa. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Padahal udah dikasih kesempatan sama Allah 1 dan 2. Ente kok ngucapin lagi. Gak boleh balikan sama istri. Mau ngomong nyesel, mau nangis darah, kayak kamu tidak boleh balikan sama istri. Apa nggak ada jalan lain? Apa nggak bisa? Bisa. Tapi jangan dibikin mudah lagi nih. Ya.
Bagaimana caranya? Caranya si istri ini harus punya suami baru. Paham? Harus penetrasi. Tahu penetrasi? Hasyafah, masuk ke kemaluan. Berhubungan intim. Ya, harus betul-betul masuk berhubungan intim. Dan harus diceraikan juga oleh suaminya. Bain kubro lagi. Paham ya? Bain suro nggak apa-apa deh. Nah, laki-laki yang baru, suami yang baru namanya muhallil. Namanya apa? Muhallil. Si laki-laki lama, suami lama nih, mantan suami nih, pengen balikan. Kalau balikan lagi, zina jatuhnya. Paham? Begitu juga bain sugro. Sudah ditalak 1 atau ditalak 2, perempuan nggak dibilangin rujuk sama suaminya. Sampai sampai perempuan itu keluar dari masa iddah. Lalu tiba-tiba laki-laki nih datang ke kamarnya, nyiumin, zina. Paham ya? Apalagi sampai berkali-kali ngomong, aku cerai kamu, besoknya aku cerai kamu, besoknya aku cerai kamu, minggu depan aku cerai kamu. Berapa kali ngomong cerai? Ini dibatasi 3 loh, bahaya sudah. Ente 10 kali cerai, masih bareng sama istri. Na'udzubillahi min zina yang resmi nama itu. Ya. Zina yang legal. Zina yang ayah nggak tahu, ibu nggak tahu, adik nggak tahu, Pak RT nggak tahu, Pak RW nggak tahu. 2 orang melakukan zina di dalam kamarnya, yang mana Allah menilainya huwa zanin yaumal qiyamah, hiya zaniyatun yaumal qiyamah. Si laki-laki ini pezina laki-laki, perempuan ini pezina perempuan, dan kelak akan dituntut di hadapan Allah di hari kiamat. Paham hukum dulu. Kalau nggak ngerti hukum, nggak mau belajar, nggak mau pergi ke kiai, tapi mau nikah, minimal jangan pernah mengatakan talak. Udah itu aja, suami. Kalau udah sering mainan talak, hati-hati nih. Jangan-jangan. Baik. Bain, talak berapa? 3. Bain apa namanya? Bain kubro. Berarti si suami lama itu nggak bisa balikan lagi. Istrinya setelah keluar dari masa iddah nih, kan talak 3 juga ada masa iddahnya kan. Setelah keluar dari masa iddah nih, ya harus nikah dengan laki-laki lain. Bareng apa-apa. Nah, ternyata dengan suami yang barunya pun begitu. Putus nyambung. Sampai terjadi talak bain lagi, entah itu sugro atau kubro. Lah maka suami yang lama punya kesempatan. Paham nggak? Misal curhat lagi nih sama mantan nih. Zaman sekarang nih, umumnya nih. Zaman sekarang, zamannya amburadul. Curhat sama siapa? Sama mantan. Mas. Gitu. Padahal dulunya itu bertengkar, cakar-cakaran kayak kucing sama tikus. Mas, saya udah dicerai sama suami. Sudah 4 bulan yang lalu loh. Sampai sekarang belum balikan lagi. Status saya berarti bain apa? Hah? Enggak. Suaminya menceraikan cerai 1. Kemudian belum balikan. Sekarang sudah keluar dari masa iddah. Berarti bain suro. Langsung suami yang lama nyamperin. Boleh tuh pakai motor Tiger. Tapi kalau dalam masa iddah, mau saya udah dicerai baru aja, ini sejam yang lalu, ini kopernya bawain, ini Ultraman datang, ya, Spiderman pakai sayapnya. Nah ini laki-laki bodoh tuh. Kadang-kadang pede, saya mau jemput si Dewi. Nah, berani, ya. Ada laki-laki yang berani masuk ke rumahnya seseorang untuk menjemput istrinya orang, ya. Paham nggak? Ada suaminya. Saya mau jemput Dewi.
Kata suami, apa-apaan nih? Kamu udah menceraikan Dewi. Berarti Dewi bukan apa-apa kamu. Bego berarti. Apa? Ngomong saya bego. Ultraman bego. Ini meskipun sudah ngucapin talak, tapi talaknya talak satu, blon. Talak berapa? Talak kalau talak satu, masa idahnya itu berarti masih menjadi haknya dan kewajiban suami. Krek, tuh. Siapa? Agus, misalnya ya. Kok deng. Masih idahnya idah berapa? Apa? Talaknya talak berapa? Mana Dewi? Ada apa cari Dewi? Kata suami pertamanya, kata suaminya, kamu udah ceraikan Dewi? Dewi mau saya jemput. Nah, kebanyakan tuh zaman sekarang kodok tuh begitu. Karena saking nggak ngerti apa? Saking nggak ngerti agamanya. Jadi seakan-akan kalau sang suami udah mengatakan aku cerai kamu, padahal cerainya baru pertama, dijadikan kesempatan oleh siapa? Istrinya, dijadikan kesempatan oleh Ultraman Leo. Pahlawan kesiangan tuh. Langsung dengan pedenya nelpon, dengan pedenya negur suaminya, dengan pedenya bawa mobil jemput, mobil kolbak dibawa, kopernya, lemarinya. Manusia baik, ya. Ini nih, perempuan ini masih hak dan kewajiban siapa? Kecuali kalau sudah berada di dalam rumah, misalnya ya. Sudah 3 kali suci. Suaminya belum juga minta berarti statusnya Bain maka boleh Ultraman datang kemana? Bawa sayap sekalian. Motor Tigernya dibawa, mobilnya Avanza dibawa, apa dibawa. Ayo saya jemput. Kamu sudah talak Bain. Nah, ini kalau ngerti agama begitu. Sayangnya nggak ngerti agama. Nah, kamu paham, baik-baik kamu paham. Kelak di masa yang akan datang, kamu menikah. Ketika suami mengatakan aku mentalak kamu baru 1, berarti selama 3 kali suci nih kamu masih di dalam nah, beda kamar aja sama suami. Terus nungguin aja suami. Iddah juga punya arti nunggu loh. Nungguinnya suami datang nggak ke sini, nyamperin nggak, nyapa nggak, senyum nggak. Selama berapa? 3 kali. Suaminya pun wajib ngasih nafkah, ngasih beras, ngasih makan, ngasih uang selama ini. Paham ya? Jadi talak 1, talak 2 dinamakan talak roj'i. Paham? Bukan berarti tel kayak tali putus. Enggak. Masa iddah untuk talak 1, talak 2 itu masa di mana Allah memberikan kesempatan kepada sang suami dan istri untuk bisa balikan lagi. Maka ketika ada laki-laki yang dalam masa iddah perempuan, dia belum keluar dari masa iddah, kemudian si laki-laki ini datang, berarti laki-laki ini adalah penghancur rumah tangga. Paham tuh? Yang ngancurin banget itu. Sudah dicerai sama suaminya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Betul, udah dicerai. Betul. Sudah keluar dari masa iddah? Belum. Baru 2 jam yang lalu. Waduh. Kamu kurang makan kerupuk ini bocahnya. Ya nggak ngerti agama begitu. Jadi ketika suaminya itu menceraikan, baru cerai 1 saja tuh. Oh, sudah beringasnya kayak singa. Ini karena apa? Karena dia nggak paham tentang agama. Baik, lanjutin nih. Talak 3, Bain Kubro. Si suami sudah tidak boleh bersama lagi. Ya. Aurat semua sudah. Sudah betul-betul ajnabi. Ya ketika jadi istri gua ajnabi. Tapi sudah betul-betul orang lain banget, orang asing. Begitu bilang, aku cerai kamu, perempuan langsung pulang ke rumah ibunya. Kalau sudah talaknya talak 3. Nungguin sampai masa iddah selesai, disamperin sama laki-laki yang baru. Nah, ketika dengan laki-laki yang baru, begini lagi prosesnya.
sudah bain sugro atau bain kubro, baru mantan suami yang dulu, ya masa jahiliyah tuh, itu boleh balik lagi apa enggak? Boleh. Paham ya? Sekarang kalau direncanain boleh enggak? Masih gini, Pak Ustadz, saya punya istri, lalu saya cerai, sudah bain kubro, kemudian saya nyewa satpam atau nyewa ustadz misalnya, nyewa guru ngaji untuk dijadikan muhalil. Kamu nikahin mantan istri saya, ya. Tidak apa-apa, ya. Kamu jima, nanti cerai ya, sebab kamu di sini hanya sebagai apa? Muhal. Nanti cerai ya, cerainya sampai cerai kubro ya. Susah. Ya meskipun nanti perceraiannya sah dan nikah kembalinya sah, tapi banyak ulama yang sampai mengatakan tidak sah. Terutama Imam Malik ya, Imam Malik itu batal banget. Imam Syafi'i masih sah, tapi makruh, nggak boleh begitu. Sebab dia sudah ada rencana untuk menjadi seorang muhal, menyambung lagi mantannya dengan istrinya dengan cara dia menikahi seorang perempuan. Nggak baik ya. Menurut Imam Syafi'i tetap sah, pernikahannya juga sah, tapi nggak baik. Harus belajar tentang ini, hati-hati. Kalau misalnya dikasih tahu dulu, nanti calon-calon suami kamu yang nggak ngaji misalnya, ya, jangan sampai gampang lisannya mengucapkan talak, sudah ribuan kali talak, tapi masih satu dapur, masih satu kamar, ya, masih satu majelis, masih ya ini. Naudzubillah min dzalik. Sekarang pertanyaannya gini, tebak ya. Ada seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya itu lagi hamil 4 bulan. Marah, emosi banget. Aku ceraikan kamu. Lalu terjadilah perceraian. Talaknya talak sah. Terus sebelum bayi lahiran tuh, malamnya tuh, Mas besok mau lahiran, ketubannya udah pecah. Datanglah suami ke bidan misalnya. Terus rujuk lagi. Apakah harus nikah yang baru apa tidak? Apakah dengan akad yang baru atau tidak? Hah? Belum lahiran, ya. Belum lahiran. Malamnya, besoknya mau lahiran, malamnya suami datang ke ibu bidan. Kira-kira akad yang baru apa nggak usah? Kenapa nggak usah? Karena masih di dalam masa iddah. Paham ya? Jadi larangan di masa iddah nih. Jangan, sebab nggak sedikit kita menjumpai fenomena di akhir zaman ini. Banyak laki-laki yang beringas, yang buas, yang kayak singa, yang nafsunya nggak bisa terkontrol, menikahi seorang perempuan yang masih di dalam iddah, masih loh di dalam iddah. Tapi perempuan itu mengaku udah lama cerainya, udah keluar dari masa iddah, padahal masih dalam iddah. Sehingga si laki-laki dan perempuan ini berzina sampai hari kiamat. Man afsada imro'atan ala zawjiha. Barang siapa yang merusak seorang perempuan dari suaminya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Paham ya? Tidak akan mencium aroma surga. Matinya su'ul khotimah. Matinya apa? Su'ul. Iya. Kamunya yang perempuan juga harus begitu. Harus takut. Orang tuh harus takut. Inni akhafullah tuh harus. Saya idahnya keluar belum ya? Keluar belum ya? Keluar belum ya? Kok suami belum datang-datang harus begitu?
Jangan langsung nelpon, jangan langsung nangis, histeris, teriak-teriak. Baru 1 jam dibilangin cerai 1 sama suaminya udah teriak-teriak begitu. Kalau sudah zalim, ya bolehlah nanya-nanya ke perempuan kalau sudah bain ya, baik bain sugro maupun bain. Tapi kalau dalam masa iddah jangan. Kamu sama suami ya jangan. Ya. Kamu yang jadi perempuan, jaga diri baik-baik. Nah, kalau salah sedikit saja, sampai kamu berzina, apalagi menikah dengan seorang laki-laki di masa iddah, pertama, wafatnya su'ul khotimah. Yang kedua, dia tidak akan mencium bau surga, alias dan hidupnya nggak bakal senang. Artinya selalu beringas saja. Wallahu a'lam.